Sobat baik di rumah, apa kabar hari ini? Apakah harimu menyenangkan? Pastinya setiap hari harus selalu bahagia ya, karena kita akan belajar banyak hal lewat kisah kebaikan. Kisah ini tentang seekor anak gajah yang penasaran dengan tubuhnya sendiri. Kenapa belalainya panjang? Kenapa kupingnya lebar? Dan kenapa ekornya kecil sekali? Rasa ingin tahunya membuat ia mencoba meniru hewan lain. Hewan apa yang berhasil ia tiru? Apakah anak gajah akan menjalani kehidupan hewan lain di hutan? Yuk sobat baik kumpul semuanya, duduk yang tenang, jangan kemana-mana. Tetap di kisah kebaikan. Seekor anak gajah sedang memperhatikan bayangan dirinya di atas air cukup lama. Ia menggerakkan belalainya, telinganya, dan memperhatikan tubuhnya. Lalu ia bertanya pada ibunya. Bu, kenapa kita punya belalai panjang, kuping sangat lebar, badan yang sangat besar, dengan ekor kecil yang tidak sebanding dengan tubuh besar ini? Karena memang itulah yang kita butuhkan. Aku tidak melihat hewan lain seperti ini. Tentu anak gajah tidak puas dengan jawaban ibunya. Ia mau mencari tahu sendiri. Anak gajah mulai meniru hewan lain. Ia memperhatikan seekor jangkrik di dekat kakinya. Lalu jangkrik itu melompat. Hap! Melompat dan melompat lagi. Anak gajah memperhatikan dengan rasa takjub. Oh! Kemudian ia menirunya dengan ikut melompat-lompat. Tanah bergetar, daun-daun berguguran, burung-burung di pohon terbang panik. Ups. Ia berpikir mungkin aku tidak cocok jadi jangkrik. Bagaimana kalau sesuatu yang lebih tenang? Percobaan kedua, anak gajah mencoba hidup seperti ilalang. Rumput bergoyang pelan diterpa angin. Anak gajah berdiri diam di sebelahnya. 1 menit, 2 menit. Tampaknya ia mulai kesal. Ini membosankan. Ketiga, ia mencoba seperti kera. Di atas pohon terdengar suara. Seekor monyet bergelantungan berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Aha, aku suka memanjat. Ia menatap pohon yang tinggi, mengambil ancang-ancang, lalu mencoba memanjat. Tapi... Ibu! Seekor lebah melesat ke arahnya. Anak gajah berlari ketakutan. Gajah memang sangat takut pada lebah, meskipun hanya 1 ekor. Akhirnya, anak gajah menyerah. Ia tidak mau mencoba lagi kehidupan hewan lain. Sayang, belalai ini bisa kita gunakan mengambil makanan dengan mudah. Kau lihat, ibu juga bisa minum dengan belalai ini, bahkan menyemprotkan air. Telinga besar ini membantu kita mendengar jauh dan menjaga tubuh tetap sejuk. Dan badan besar ini membuat kita kuat. Harimau akan takut padamu. Juga ekor kecil ini, bukankah sangat pas untuk mengusir serangga? Kau benar ibu, ternyata aku punya banyak kelebihan. Sekarang ia tidak ingin ada hewan lain yang ingin menjadi gajah, karena kelebihannya itu hanya bisa dimiliki oleh seekor gajah. Sobat baik, jangan meremehkan dirimu sendiri seperti anak gajah yang awalnya tidak menyadari keistimewaannya. Mungkin kita juga pernah merasa berbeda atau ingin menjadi seperti orang lain. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita punya kelebihan yang bahkan tidak dimiliki oleh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang pandai menggambar, ada yang jago berhitung, dan ada yang berbakat musik. Namun tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa hebat. Menerima diri sendiri adalah langkah agar kita bisa menemukan kelebihan kita. Ketika suatu hari kamu menemukannya, gali potensi dirimu dan kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kau tahu, kamu itu sangat istimewa. Semoga kisah ini menjadi teladan untuk kita di masa depan. Master Cheng Yen pernah berkata, jangan menganggap remeh diri sendiri,
Karena setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Wah, tidak terasa ya, waktu bercerita sudah habis. Semoga semuanya terhibur dan mendapatkan pelajaran baru dari kisah tadi. Jangan sedih, karena kita akan kembali lagi dengan kisah yang lebih seru di episode berikutnya. Selalu semangat, selalu ceria, dan jangan lupa untuk berbuat baik setiap hari. Dadah!